Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya, terutama pensiunan pupuk Altim. Saya ingin share tentang bagaimana pemikiran saya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dana pensiun yang kita hadapi saat ini. Jadi kita tahu kita sedang menghadapi permasalahan di asuransi jiwasraya ya, akibat hancurnya asuransi jiwasraya itu dan program restrukturisasi jiwasraya yang menyebabkan kerugian ya, bagi peserta dana pensiun. Tapi bukan hanya itu, ada masalah lain sebetulnya di pupuk Altim ini, di pensiunan pupuk Altim, yaitu masalah menurunnya performa Dapen dana pensiun sejak 2016 ya. Ini kita tahu bersama sejak 1 Januari 2016 itu program kita sudah berubah dari manfaat pasti ke iuran pasti. Kemudian sehingga seolah-olah kita terbagi dua ya, pensiunan sebelum 2016 dan setelah 2016 dan seterusnya. Semua ada masalah dan semua harus diselesaikan gitu ya. Jadi yang masalah asuransi jiwasraya saya kira sudah jelas, tapi mungkin sedikit diulang karena adanya permasalahan di jiwasraya itu, manfaat pensiunan yang mengambil anuitas jiwasraya berkurang ya. Dalam ini yang kita alami adalah tahunnya, karena cadangan kita sekian, kemudian dengan berkurangnya cadangan situ ketika dianukan ke lamanya mendapatkan pensiun, maka jadi tidak bisa seumur hidup lagi. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan mengapa dan bagaimana perpindahan ke pengambilan anuitas jiwasraya itu ya. Jadi di 2015 itu semua pensiunan yang tahun 2015 dan sebelumnya itu berpindah ke asuransi jiwasraya. Perpindahan itu merupakan suatu kewajiban, suatu undang-undang. Karena undang-undang mewajibkan kalau program iuran pasti semua harus dikelola melalui atau dibayarkan oleh anuitas ya, yang terdaftar. Nah, pemilihan anuitas itu adalah oleh peserta dan pengaliannya oleh pengurus. Ini ada jelas sekali di Undang-Undang pasal 30 ayat 7. Karena dulu pernah dimasalahkan, kenapa kok pengurus, sementara yang lain itu pendiri yang memindahkan. Ya, yang betul adalah pengurus ya. Itu sesuai undang-undang. Kalau pendiri malah tidak sesuai undang-undang dan menjadi keliru sebenarnya. Tapi saya akan jelaskan kenapa pendiri tetap bertanggung jawab dalam hal ini ya. Jadi legalitasnya, pertanyaannya adalah apakah pendiri masih bertanggung jawab terkait restrukturisasi jiwasraya ini. Nah, legal aspeknya ada 4 sebenarnya yang menguatkan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 yang mengatakan bahwa manfaat pensiun itu tidak boleh turun, bahkan harus naik, sebaiknya naik. Ini adalah undang-undang yang harus dijaga oleh semua pihak, ya pendiri, ya penyelenggara anuitas, ya akhirnya negara. Nah, karena ada sesuatu yang terjadi di jiwasraya ini sehingga manfaat itu jadi untuk pensiunan ya, ini khusus untuk pensiunan ya. Kalau untuk yang lain itu tidak ada undang-undang seperti ini. Sehingga manfaatnya itu menurun, maka ini harus dikembalikan. Siapa yang mengembalikan? Ujung-ujung akhirnya ke negara. Oleh karena itu Menteri BUMN waktu itu setelah restrukturisasi itu karena menurunnya manfaat pensiun dan mungkin menyadari undang-undang ini, kemudian membuat surat kepada seluruh CEO BUMN agar mendukung program restrukturisasi ini. Nah, itu dapat diartikan mendukung itu adalah menambah cadangan dana kepada pensiunan sehingga bisa kembali dan tidak melanggar undang-undang. Itu logikanya seperti itu.
Dan jadi sudah ada dua aspek hukum dan juga pernyataan dari pengawas OJK waktu kami dalam hal ini forum BUMN, forum pensiunan BUMN itu menemui difasilitasi oleh fraksi PDIP dan ketemu di DPR, antara lain dihadiri oleh pengawas OJK ya, OJK yang pengawasan untuk dana pensiun dan juga EFG Life. Itu penjelasan daripada Pak namanya Ahmad Nasrullah mengatakan bahwa dalam ini masih tanggung jawab pendiri untuk menambah itu. Alasannya karena ada perhitungan yang terlalu optimistik ya, dari Jiwasraya. Jadi satu, ada faktor korupsi di Jiwasraya itu sudah ditomboi oleh PMN dari negara ya, 22 miliar. Tapi di sisi lain ada faktor yang koreksi dari perhitungan Jiwasraya ini. Nah, itu harus jadi tanggung jawab pendiri. Itu dukungan terhadap aspek legalnya. Dan juga saya dengar dari Pupuk Kaltim, tim Pupuk Kaltim itu menanyakan ke bagian hukum BUMN apakah yang dimaksud dengan surat ini adalah menambah cadangan kepada pensiunan, dan dijawab iya, maksudnya itu pendiri harus menambah cadangan pensiunan supaya kembali seperti semula. Jadi sebetulnya dasar hukumnya itu sudah sangat kuat bahwa untuk menanggulangi masalah kekurangan jiwasraya ini adalah ada pendiri. Nah, kita ada permasalahan karena ternyata dari pemegang saham Pupuk Kaltim itu melarang pendiri dari Pupuk Kaltim mengeluarkan cash. Alasannya karena dulu sudah dikeluarkan untuk menggantikan, kita tahu dulu ada 11 item aset itu sudah digantikan oleh Pupuk Kaltim. Nah, itu saja yang digunakan. Nah, ini sebenarnya sudah langkah yang lebih baik ya dibanding yang lain untuk menyelesaikan, karena sudah ada asetnya yang bisa kita berdayakan. Nah, saya ingin ke 11 item itu ya. 11 item itu milik siapa? Jadi waktu itu ini terjadi diskusi ya, ketika saya menyurati atas nama forum, menyurati OJK, kemudian diterima melalui Zoom, rapat Zoom. Itu saya memberi informasi kepada OJK atau menanyakan 11 item itu setelah digantikan adalah ada PSL, itu yang kedua dari Pupuk Kaltim, statusnya seperti apa. Waktu itu OJK berpendapat harusnya ya tetap di dana pensiun. Tapi setelah dicek oleh staf, karena itu kan online yang bisa langsung dicek, staf bilang sudah keluar dari aset lain-lain dana pensiun. Jadi aset-aset itu dana pensiun itu ada dua, aset investasi ini yang dibagikan ke peserta pensiunan, dan aset lain-lain ini yang belum dibagikan tapi masih dalam asetnya dana pensiun. Kalau dia sudah memenuhi syarat, misalnya sudah liquid atau sudah balik nama dan sebagainya, maka dia akan menjadi aset investasi dana pensiun. Nah, ini sudah keluar dari dua-duanya ini. Nah, OJK kemudian meminta saya coba ditanyakan ke KAP ya. KAP-nya Pak Junaidi, dan saya besoknya ke KAP, dan KAP mengakui bahwa ketika dilakukan restatement di tahun 2015 itu dengan dalih akan diganti oleh Pupuk Kaltim, maka 11 item yang senilai 400 sekian miliar itu memang dikeluarkan dari aset Dapen Pupuk Kaltim. Dan pada saat itu jadi masalah karena itu siapa yang mengontrol itu gitu. Nah, atas peristiwa itu kemudian terjadi koreksi lah di internal kita maupun di OJK. Saya melihatnya itu terjadi koreksi. Sekarang aset-aset itu tetap dicatat sebagai extra accountable, artinya di luar pencatatan Dapen, pembukuan Dapen. Akan tetapi dikontrol atau berada di bawah koordinasi PT Kaltim Penta Maxima. Kaltim Penta Maxima itu adalah perusahaan PT yang
di 100% di sahamnya dimiliki oleh dana pensiun, sehingga kontrolnya sekarang jelas tetap berada di dana pensiun. Tapi yang perlu diingat, semua aset itu 11 itu adalah haknya peserta. Ya. Pendiri hanya boleh menggunakan itu untuk mengganti kewajiban iuran pendiri pada iuran berikutnya. Jadi peserta yang masih aktif itu kan pendiri harus iuran. Itu boleh diambil dari situ. Itu pun kalau masalahnya kekurangan-kekurangan ada peserta sekarang ini terpenuhi. Nah sekarang kan belum terpenuhi. Ada masalah jiwasraya, ada masalah turunnya performa Dapen. Nah, jadi itu bisa diselesaikan dengan aset-aset ini. Terus pertanyaannya, apakah cukup? Ya. Terus bagaimana membagi aset itu? Karena aset itu semuanya berupa properti. Ada apa Menteng Park ya, apartemen, ada Borneo Bay apartemen, kemudian ada tanah macam-macam, tidak ada yang cash. Semua 11 item itu adalah properti. Nah, ada satu lagi peraturan baru yang saya dengar dari Direktur SDM, bahwa atas pengalaman di buku Kaltim ini, OJK menerbitkan aturan baru bahwa pendiri bisa menalangi. Ya. Jadi kalau dulu tahunya hanya PSL, ya. Kalau PSL itu tidak ada konsekuensi perpindahan aset sebetulnya. Tapi kalau ini menalangi, itu artinya seperti pinjaman dengan jaminan aset-aset yang ada, kemudian ditalangi dengan cash. Nah, cash ini bisa kita manfaatkan untuk mengganti kekurangan tadi. Kemudian kalau ini sudah liquid, maka bisa dikembalikan ke pendiri. Jadi sudah ada jalan kira-kira itu. Cuman apakah cukup atau tidak, itu memang harus dibuktikan secara real. Nah, saya melihat aset-aset properti itu tentu saja sudah naik semua harganya ya. Sebagai contoh Borneo Bay yang waktu itu saya yang membeli, yang sudah dipesan oleh pengurus sebelumnya, terus yang melakukan eksekusi itu pengurusan saya. Itu dulu belinya cuma nggak ada 1 miliar per unit. Sekarang kalau kita cek di Google, harga unit di Borneo Bay itu sudah di atas 2 miliar. Jadi sudah naik 100% lebih. Ya. Jadi kalau itu digabung aja nilainya sudah di atas 150 M. Belum lagi tanah, kemudian ada kondotel di Bali, kemudian ada dan lain-lain. Saya kira nilainya cukup untuk menyelesaikan menurut pikiran saya minimal 60% daripada kekurangan kita. Jadi masalah yang kita selesaikan menurut saya simultan ya. Masalah AJS kekurangannya dan masalah teman-teman yang pensiun setelah 2016, baik dia ngambil AJS maupun tidak ngambil AJS, itu sebetulnya haknya itu berkurang karena performa dapat itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun-tahun sebelumnya itu rata-rata di atas 10% ya ROI, tapi setelah sejak 2016 dan selanjutnya itu hanya sekitar 3% ya. Nah, ini yang harus ditomboi, harus ditambahi kekurangannya ini. Karena hitungan aktuaria dulu waktu pindah itu asumsinya 8%. Ya. Ini diyakinkan lagi ya, 8 atau 9, ada yang bilang 9, ada yang bilang 8, katakan 8%. Jadi kekurangan 5% itu menjadi hak peserta, apalagi ini asetnya yang menjadi hak itu masih ada ya, peserta itu masih memiliki aset-aset yang sekarang extra accountable itu berada di luar pencatatan dana pensiun. Jadi intinya begitu, saya melihat bahwa mohon ini bisa diyakini oleh semua pihak, oleh pengurus P3KT, oleh karyawan semua, oleh pengurus Dapen dan pendiri. Saya kemarin juga sudah berdiskusi dengan Pak Komar. Saya kira ini sudah bisa berjalan. Masalahnya tinggal satu, seharusnya Pupuk Kaltim sebagai pendiri komit ya, terhadap penyelesaian sampai tuntas 100%. Ya.
Nah, kalau sekarang belum komit ya yang komit dulu aja, yaitu aset ini. Aset ini harus dioptimalkan, ya, penjualannya harus maksimal dan aset yang masih berada di luar, ya kita tahu masih ada yang disita di Kejagung ketika kasus saya ada aset-aset yang disita Kejagung, yaitu aset pembayaran pihak ketiga terkait saham DACK dan LCGP itu, dan juga terkait sama LCGP hutang pihak ketiga yang sudah berjanji untuk membayar ke Dapen Bukaltim itu belum terrealisir. Nah, ini sebaiknya dikejar karena itu haknya teman-teman semua, hak kita semua. Nah, kalau ditambahkan dengan itu, menurut saya aset ini sudah sangat memadai untuk menyelesaikan mungkin 60-70% dari kekurangan yang ada. Ya. Jadi, mari kita sama-sama menyamakan persepsi sehingga penyelesaian ini bisa dilakukan secara bertahap, ya, secara bertahap. Karena waktu kita masih panjang, ya. Ya mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.